Mari kita sembah Tuhan kita siapkan hati kita. Kita akan sembah Tuhan. Haleluya. Kami punya Allah yang baik dan luar biasa seperti Engkau. Engkau boleh merubah hidup kami dari yang tidak berarti menjadi berarti, dari seorang yang tidak terpandang menjadi terpandang di hadapan. Malam ini Tuhan, kami rindu kembali Engkau memberikan pembaharuan dalam diri kami, supaya kami boleh menjadi anak Tuhan yang baru, tidak lagi seperti sedia kala. Kami berdoa Tuhan supaya Roh-Mu berdaulat di tempat ini dan di hati kami, dan kami siap Engkau bentuk sesuai dengan rencana-Mu.
mungkin saja sementara menyakitkan hati kami, tapi kami tahu pada akhirnya itu menjadi sesuatu yang indah. Besertalah dengan kami dari awal hingga akhir kebaktian ini. Kami mengucap syukur karena Engkau telah hadir beserta dengan kami. Berbicaralah Tuhan, dalam nama Yesus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Saja belum begitu semangat. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kalau malam hari ini kembali kita boleh melanjutkan kebaktian kita untuk malam yang kedua. Dan malam hari ini kita sudah naik kelas dari ulat yang baru itu. Tuhan sudah berikan tadi malam ini siap menjadi kepompong. Amin. Saya ulangi kembali. Kalau malam pertama kita, pribadi kita, keluarga kita mungkin selama ini terasa dianggap seperti ulat yang bau, yang gak bernilai, bahkan orang menganggap jijik kepada kita. Tapi puji Tuhan, tadi malam Tuhan sudah ubahkan kita menjadi anak Tuhan yang baru, keluarga yang baru, suami yang baru dalam hidup, istri yang baru dalam hidup, anak yang baru dalam hidup, karena Tuhan sudah membaharunya. Amin. Malam hari ini kita siap menjadi tahap yang kedua, menjadi kepompong yang sudah semakin disukai Tuhan, disukai orang lain, karena memang sudah ada yang berubah. Dan malam ini saya mau bertanya kepada saudara, menjadi tema yang kita bicarakan dan judul khusus malam ini adalah, apakah Anda sudah siap untuk Tuhan pakai berhasil? Sudah siap? Sudah siap? Apanya yang siap? Oke, apa yang siap? Sudah siap artinya? Masih panas. Dari mana mau siap? Sudah siap? Ragu, kita harus siapkan diri kita. Kalau orang Tuhan mau pakai untuk menjadi kepompong yang sudah semakin digemari orang dan disukai orang, dan besok sudah harus siap terbang seperti apa? Kupu-kupu di sini. Besok puncaknya kita harus sudah siap untuk terbang. Kemana Tuhan mau? Kalau saudara sudah siap, kalau saya tanya, kalau Anda belum punya uang, sudah jelas dipakai? Siap? Siap? Nah, ada sepertiga. Tadi katanya siap. Kalau Anda sudah punya uang, sudah siap? Siap. Lebih banyak yang siap. Kenapa? Karena memang kita matanya hijau kalau lihat duit. Betul? Uang kalau dikasih uang matanya hijau. Tapi kalau diberikan uang tambah mengenali yang memberikan uang, atau semakin tidak mengenal yang memberikan uang. Nah, ini persoalannya. Ini menjadi persoalan bagi kita. Malam ini kita mau belajar sebagai anak Tuhan yang Tuhan pakai di akhir zaman ini. Kita tidak harus menjadi sama lagi seperti kemarin. Amin. Kalau kemarin secara keluarga, sekarang Tuhan mau kita jangan lagi sama seperti hal yang silam. Tidak ada lagi alasan untuk kita berkata Tuhan itu jauh. Tadi saya bersyukur kesaksian daripada Ibu Erlinda. Memang harus ada kata-kata itu terjadi dalam diri kita. Di mana engkau Tuhan? Supaya kita tahu Tuhan ada. Kalau tidak, kita hanya tahu Tuhan ada, hanya kata orang. Tadi saya bersyukur on the way di sini, saya bersyukur kepada Tuhan. Dari tadi siang saya di rumah mengerjakan cipta, menyiapkan diri. Saya lihat status anak saya, katakan, pusing saya, sudah stres, tidak makan saya, belum bisa saya apa mendaftar. Saya bilang, saya telepon 2 kali, kamu berdoa, Tuhan mau anak-anaknya last minute. Tapi saya gak siap, udah pusing saya ini selama. Saya bilang Tuhan mau last minute. Kalau yang kan dari tadi menunggu tidak makan, dia bilang saya gak makan dulu beres. Saya bilang itu urusanmu. Karena saya tahu last minute Tuhan bekerja. Jam 3 saya telepon lagi, gimana? Belum. Nanti paling lambat sampai jam 4. Saya bilang kau tunggu. Kerjakan apa boleh dikerjakan. Berarti Tuhan tahu waktu yang tepat. Dia tahu anaknya sudah nggak kuat dan sudah menyerah. Dan Tuhan katakan sudah saatnya. Semua masuk nilai, semua lewat.
Dan sekarang tanda tangan diberikan dan dia siap untuk masuk ke kelas. Luar biasa Tuhan kita. Itu bukan bagus. Sebelum berangkat hari Jumat, bagaimana Pak? Ada uangnya, Yesus pasti kirim. Ya bagaimana? Sudah berapa kotanya? Sudah 4 tahun mau berakhir 3,5 tahun. Tuhan kirim duitnya selalu saat engkau pergi. Sudah kau pikir. Saudara tahu, sebelum matahari terbenam hari Sabtu sore, Tuhan sudah cukupkan keperluannya. Tuhan saya Tuhan yang luar biasa, yang selalu baik dan tepat waktu. Dia tahu keperluan. Akhirnya begitu tadi katakan, Pak sudah beres, saya sudah dikatakan hanya kasih sekarang ke register hasilnya. Saya sudah bisa kuliah. Katakan saya sudah lapar. Saya bilang sama dia, tolong ambil nasi dari apa? Dari kafeteria, bawa kepada kakakmu supaya makan. Katakan oke, sudah saya tahu, makanlah di sana. Bersyukurlah hari ini. Saudaraku, orang yang banyak mengeluh semakin lemah. Tapi orang yang selalu suka bersyukur semakin kuat menghadapi kesulitan. Terima kasih juga Pak Henki Ika yang sudah menyampaikan lagu. Kalau boleh saya mohon sekali lagi suaranya Pak dibagi untuk jadi besok. Karena besok puncaknya. Siapa tahu Tuhan menggunakan satu suara yang indah yang didengar orang bisa memberikan penghiburan yang luar biasa. Saya begitu tadi Bapak kita yang menyanyi, saya semakin dikuatkan dalam visi yang sedang saya luarkan. Saya rindu melihat suatu saat sebelum Tuhan datang, ada kumpulan orang-orang tua yang tidak diperhatikan oleh banyak orang di satu tempat. Untuk mereka bertemu di sana siang hari, malam hari, berdoa bersama, belajar bersama, olahraga bersama, sampai Tuhan datang kedua kali. Saudara lihat, saya mau di sana setiap pagi datang untuk menunggu pagi dan mereka dari rumah saya. Dan setelah itu baru saya pergi. Saya mau melihat orang-orang tua di dalam sisa hidupnya menjadi berkat, bukan jadi masalah. Amin. Itu sebabnya saudaraku, tanyakan diri apa yang Tuhan mau berikan kepadamu dalam sisa hidup ini. Kita seringkali kalau orang tua baru katakan sisa hidup, kalau muda tak pernah tinggi sisa hidup. Tadi saya katakan di perjalanan kepada istri saya, tinggal 10 tahun lagi yang saya gunakan waktu ini untuk Tuhan. Kalau ada di luar itu bonus yang saya tidak prediksi. Saya katakan kepada anak saya juga tadi, 2 tahun lagi saya kasih waktu kepada untuk mempersiapkan diri. Karena saya begitu kau selesai ikut melayani dengan Tuhan beserta dengan Bapa sampai dia datang. Kenapa saudaraku? Yang kau kumpul duit sebanyak-banyaknya, itu semua hanya jadi kayu bakar. Dan kau punya 10 rumah, itu semua harus jadi kayu bakar. Ada sekarang nikmati, garam yang ada nikmati, uang yang ada untuk apa? Nikmati, nasi yang ada nikmati, ada daging masih bisa kau makan nikmati, tidak ada puji Tuhan. Amin. 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 Jangan susahin dirimu kalau engkau sudah susah di dunia ini, karena dunia ini adalah tempat kesusahan. Hanya surga tempat damai sejahtera. Amin. Amin. Saya mau mengajak saudara bertanya lagi, apakah saudara sudah siap untuk berhasil? Sudah siap Tuhan pakai? Tidak lagi alasan kita untuk katakan Tuhan kalau boleh masih banyak alasan. Malam ini saya mau mengajak kita mendahului sebelum masuk ke pembahasan kita. Ada 4 hal yang Paulus pernah katakan dalam Ibrani 11 ayat 6. Dalam mana kita mempersiapkan menjadi seorang yang berhasil bagi Tuhan. Yang pertama, imanmu membuat engkau berkenan kepada Allah. Tuhan hanya menggunakan orang yang sudah berkenan baginya untuk sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Allah ada. Amin. Dan ada satu lagu katakan, kalau Allah ada di sini, coba kita hanya ini, sesuatu pasti terjadi. Itu sebabnya betul-betul Ibu Erlita sadari ada Allah, suka-suka jadi berubah. Kalau tadi tersebut, sekarang sudah bersyukur.
Saudara harus ingat, semakin kita sering bersungut, komplain, semakin susah hidup itu. Dan semakin sempit jalan keluar. Tapi semakin kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan ada, semakin terbuka peluang itu untuk melihat apa yang tidak mungkin kita akan lihat lagi. Yang ketiga, Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Semua kita cari Tuhan, amin? Semua yang ada di sini sedang mencari Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh atau setengah sungguh, seperempat sungguh, atau full sungguh? Itu yang mau bedakan. Kalau saudara bekerja dengan sungguh-sungguh, hasilnya juga akan apa? Berbeda. Yang keempat, kerap kali hidup ini hidup oleh karena kekuatan kita. Tapi malam hari Tuhan mau katakan, hidup ini adalah hidup karena percaya, bukan karena apa? Melihat. 2 Korintus 5:7. Hidup pada Tuhan dewasa ini bukan karena melihat, tapi karena apa? Percaya. Dan Paulus membuatkan Ibrani 10:38, God's people go by faith. Soalnya lihat, orang yang selalu beriman kepada Tuhan walaupun banyak kesulitan, masih bisa dia katakan apa? Haleluya. 20 tahun yang lalu, 1 tahun bisa dihitung mulut saya berkata haleluya. Bisa dihitung. Mungkin tidak lebih 10 kali 1 tahun. Tapi 10 tahun, 12 tahun terakhir ini, mulut saya hampir tiap hari mengucapkan berulang kepada Tuhan haleluya. Kenapa? Ada power and authority di kata haleluya ini. Kalau saya kasih dalam Tuhan, malam hari ini saya mau mengajak kita agar kita mulai merubah persepsi kita, jangan lagi menggunakan kekuatan, tapi menggunakan kekuatan Allah. Dan cara Tuhan menambahkan kekuatan itu adalah saya harus meyakini yang saya yakini itu. Dan saya harus meyakini bahwa yang saya yakini itu mampu mengubah kehidupan saya. Katakan malam hari ini bagi kita, Pak, jika segala sesuatu tidak segera terjadi dalam kehidupan Anda, bolehkah Anda berkata, aku tetap mempercayai Tuhan? Boleh? Kalau sesuatu belum terjadi dalam kehidupan kita, bolehkah kita masih berkata, Yesus, I still love you. Yesus, saya tetap percaya kepada-Mu. Masih boleh? Boleh. Kenapa? Karena kalau kita tidak boleh katakan itu kepada Yesus, maka sulit saya katakan itu kepada keluarga saya, pasangan saya, padahal saya tidak mau percaya dia. Tantangan yang kedua, bolehkah kita berkata, Bapak, aku ingin belajar hidup oleh iman, bukan oleh karena melihat. Boleh? Supaya kita tidak sama lagi seperti sebelumnya. Kita berkata, Yesus, saya mau belajar untuk hidup oleh iman, bukan hidup oleh apa? Oleh melihat. Yang ketiga, bolehkah kita berkata, aku tahu Allah ingin mengajarkan dalam hidupku seperti ini, hidup oleh iman. Kalau saudara berani katakan itu, maka Anda akan pulang dan berdiri di sini. Tapi kalau kita belum mau diajar, kita akan seperti itu putar-putar, seperti batu saya di padang belantara. Yang keempat, bolehkah kita berkata kepada Yesus, Yesus, aku mau Engkau melakukan sesuatu yang luar biasa malam hari. Bolehkah? Bolehkah kita katakan, Yesus malam ini kerjakan sesuatu yang luar biasa kepada saya, supaya saya tidak lagi seperti kemarin atau seperti tadi saya datang di tempat ini. Amin. Boleh? Saudaraku, apa yang Anda percayai dalam hidup ini, itulah yang datang kepadamu. Saya ulang itu. Apa yang kita percayai dalam hidup ini, itulah yang datang kepada kita.
Mari kita belajar dari seorang anak Tuhan. Malam ini saya mengajak saudara mundur. Kalau kemarin Kejadian pasal 30 berapa? Jangan lupa 32. Malam ini kita belajar pasal 20. Nah, saudara buka Alkitab saudara. Kita baca dulu bersama-sama. Pasal 26 Kejadian ayat 1 sampai 17. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin itu. Lalu Tuhan menampakkan diri serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Apa yang saudara lihat? Pada saat terjadi persoalan, pada saat terjadi akan kesulitan, Tuhan katakan, jangan pergi ke Mesir, aku akan menentukan kemana kau pergi, dan diamlah di sana. Pada saat kesulitan, kelaparan terjadi, Ishak mengalami sesuatu yang luar biasa. Pertama, Tuhan bicara kepadanya, jangan pergi. Yang kedua, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Amin. Apa saudara mau ambil dari pelajarannya? Kalau ada kesulitan Tuhan izinkan, engkau harus taruh di pikiranmu bahwa Tuhan akan menunjukkan dirinya dan menyatakan rencananya. Jangan bertanya, Tuhan kenapa begini? Kenapa? Semakin banyak pertanyaan kenapa, semakin sulit datang jalan keluar. Semakin banyak pertanyaan mengapa, semakin kita frustrasi dalam hidup ini. Tapi Ishak pada waktu dia melihat ada malapetaka dan ini bukan yang pertama akan terjadi, Tuhan bicara kepadanya, diam di negerimu, aku tunjukkan kemana kau pergi. Kalau saya ada persoalan, saya tidak siap mendengar Tuhan dulu, saya buat suka-suka saya. Dan malam hari ini lagu tema kita harus berubah dari suka-suka saya, harus kali katakan apa? Suka-suka Tuhan. Amin. Dan pada waktu kelaparan terjadi, Tuhan bukan hanya menampakkan diri, Tuhan bicara, Tuhan berdoa, kemana dia akan pergi? Anak Tuhan adalah anak yang percaya kepada Tuhannya, yang sanggup di jalan keluar, dimanapun dan apapun keadaan. Amin. Kalau begitu, apa rahasia pertama menjadi anak Tuhan yang sudah siap dari kepompong ini untuk menjadi apa? Kupu-kupu. Yang pertama, harus punya satu komitmen. Ishak siap dan punya komitmen untuk diberkati dan menjadi berkat. Amin. Amin. Biasanya orang Tuhan berkati aku supaya saya hebat, supaya ini. Tapi Ishak di tengah kesulitan itu dibentuk oleh Tuhan, ditunjukkan siapa Tuhannya kepada dia, supaya diakui, dan akhirnya dia katakan, aku siap untuk diberkati dan menjadi apa? Saya sepanjang malam nanti pada waktu kita kamu persembahan lagu kita apa? Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila yang berkati, aku diberkati. Coba kalau saudara nyanyikan ini 1 bulan tiap hari, begitu bangun dan begitu mau tidur, pasti lain sukacita. Amin. Tapi kalau lagu apa? Rusak. Atau lagunya lagu sinetron, rusak. Tapi kalau lagu pun lagu kemenangan dan selalu kata aku diberkati, itu yang cari. Kalau kata aku akan susah yang cari. Ishak
pada saat menghadapi kesulitan kelaparan. Coba bayangkan kalau bala kelaparan, lapar beda dengan bala kelaparan. Kalau lapar gampang, minum air selesai, nanti sore ada makanan. Tapi kalau bala kelaparan terjadi, kita tidak tahu berapa lama. Tapi bagi Tuhan bukan berapa lama kesulitan itu, berapa lama kita percaya kepada Dia. Tuhan katakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu lah akan kuberikan seluruh negeri, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, dan aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah dan ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Tuhan kasih dalam Tuhan. Apa kita sudah siap Tuhan pakai menjadi berkatnya dan menjadi berkat? Dan kalau kita siap, janji Tuhan apa disebutkan? Allah akan membuat engkau jadi apa? Bangsa yang besar. Kalau saya lihat di dalam Kejadian 12 ayat yang kedua, janji Allah sudah diberikan sebelum ke Ishak lewat nenek moyangnya Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau dan namamu termasyhur. Engkau akan jadi berkat, dan aku akan berkati engkau supaya orang kedekatan oleh engkau. Bahkan disebutkan, aku pasti kutuki orang yang mengutuki engkau, dan aku akan berkati orang yang memberkati engkau. Makanya dalam hidup saya semakin banyak orang anggap remeh dan menjelekkan, saya semakin puji Tuhan. Karena Tuhan balas kepadamu, dan itu akan jadi berkat baru bagi saya. Saudara pengasih Tuhan, apakah betul kita sudah siap? Dari bulan yang tidak ada artinya itu jadi kepompong malam ini. Dari yang mungkin selama ini kita anggap diri kita ini tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan mau katakan malam ini, aku mau menjadikan engkau jadi berkat, dan aku akan menyertai engkau. Bahkan lewat keturunanmu orang lain akan apa? Diberkati. Boleh? Kita masih ingat apa kita punya visi Bongkar Logistik sebelum Tuhan datang? Jadi berkat bagi Jakarta. Kapan Anda mau jadi berkat bagi Jakarta kalau engkau tidak pernah diberkati? Kapan engkau jadi berkat kepada Jakarta kalau engkau belum beserta dengan sumber berkat itu? Kapan engkau jadi berkat bagi Jakarta kalau tanganmu belum tangan yang Tuhan pakai menjadi tangan berkat? Apakah kita siap? Tuhan pakai, Tuhan rumah menjadi anak Tuhan yang baru di dalam kehidupan. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan di Kejadian 26 ayat yang keempat, semua kaum di bumi mendapat berkat. Semua kaum lewat keturunan Abraham. Kalau saya persempit, bolehkah lewat anak-anak Tuhan yang ada malam hari ini, seluruh keluargamu tahu Tuhan bahwa engkau punya Tuhan? Bolehkah sebagai anak Tuhan yang mengadu pemimpin Israel, engkau boleh pulang tidak sama lagi, dan seluruh keluargamu tahu karena dialah kami lebih baik hidup kami, karena dialah kami mengenal Tuhan, karena dialah kami boleh setia sekarang, karena dialah kami kumpul datang ke rumah Tuhan, karena dialah kami kembali datang negeri. Atau sebaliknya, karena dia makanya sekarang kami tidak negeri dulu sekian lama, karena dia kami mau serah dulu. Yang mana yang orang mau katakan kepada? Itu berita. Berapa kasih dalam Tuhan? Ya, yang kelima disebutkan firman ini, bahwa
Kenapa Tuhan menggunakan Abraham dan Ishak dipilih? Keturunannya menjadi berkat karena Abraham mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Betul? Yang kedua, karena Abraham pelihara kewajibannya kepada Tuhan. Berapa yang sampai hari ini masih melakukan kewajibannya kepada Tuhan? Berapa yang sudah empot-empotan lah atau ngos-ngosan menyatakan atau memberikan kewajibannya kepada Tuhan? Atau mungkin tidak tahu apa kewajibannya kepada Tuhan? Nah, saudara tahu apa kewajiban Anda kepada Tuhan? Tahu? Hah? Perpuluhan dan pelayanan. Itu kewajiban? Apa kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan? Kristen adalah Christ-like, seperti Kristus. Anak-anak Tuhan harus boleh seperti Kristus, seperti Yesus. Apa yang dibuat Yesus? Dia selalu menjadi juru damai, jadi berkat, jadi penolong, jadi sesuatu yang indah. Tapi yang seringkali anak Tuhan bukan jadi apa? Christ-like, setan-like. Ya kan ada dua kan? Kalau dia seperti Kristus, seperti apa? Lawannya Kristus. Kalau kita tanya, hari ini saya mirip Kristus atau mirip tetangga sebelah? Saya bilang kalau si iblis itu apa? Tetangga sebelah. Kita mirip Yesus atau mirip mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana mengulang hari ini aja? Yang mana hari ini sepanjang 12 jam kita begitu bangun? Yang mana yang menular? Mirip seperti Kristus atau mirip seperti tetangga sebelah? Hah? Katakan sejujurnya. Hah? Saudara berapa saya katakan sejujurnya? Kalau Anda katakan mirip seperti Kristus, tapi engkau punya wajah menunjukkan seperti tetangga sebelah, itu kembali. Tidak bisa. As a man thinking so I see. Apa yang dipikir-pikir orang itu dia. Kalau di dalam ada sukacita, wajah sukacita, dan Anda lihat, yes, Jesus in me. Kita tidak bisa bohongin diri kita. Saudara masih ingat kemarin? Kalau Yesus ada di sini, sesuatu pasti apa? Terjadi. Dan kalau nama Yesus Kristus dari Nazaret itu disebut, maka apa kata Yesus? Siapa yang akan lakukan? Saya mau tanya dulu, kita praktek dulu supaya Anda semakin siap. Siapa yang paling takut kepada Allah? Setan atau yang mengaku anak Tuhan? Oke, saya mau tanya. Berapa yang percaya bahwa yang paling takut sama Allah adalah setan? Oke. Siapa katakan anak-anak Tuhan? Saya persempit lagi. Siapa yang paling takut mendengar nama Yesus Kristus dari Nazaret itu? Setan atau anak-anak Tuhan? Berarti kita ini lebih hebat daripada setan. Nah, setuju? Setuju? Memang nggak ada kerendahan hati, masih belajar rendah hati kita ini. Betul? Saudara firman katakan, kalau nama Yesus Kristus dari Nazaret itu disebut, setan gemetar. Tapi kalau nama Yesus Kristus dari Nazaret disebut, bahkan dinyanyi berulang kali, yang mengaku anak Tuhan berjabak kelelahan. Siapa yang harus bertobat? Setan atau kita? Setan aja takut saudara sama Yesus. Tapi yang mengaku penduduk Yesus lebih jahat daripada kita. Kenapa? Sebab kenapa? Kita tidak percaya kepada Dia yang punya kuasa. Kalau kita percaya Dia lebih berkuasa daripada setan, orang tidak kenal kepada setan, kita kenal kepada Yesus. Tapi banyak orang-orang yang mengaku pengikut Yesus bukan lari ke Yesus, lari ke setan, lari ke fortune teller. Sudah berkasih Tuhan. Ishak pada saat menghadapi kesulitan, dia lari kepada Tuhannya dan Tuhan katakan, jangan pergi, aku tunjukkan, dan dia tunjukkan juga kehadirannya. Malam hari saya mau mengajak kita kalau kita mau Tuhan pakai terakhir. Yang pertama, setiap ada kesulitan, itulah kesempatan kita bertemu dengan Tuhan lebih akrab lagi. Amin.
Saya senang kalimat yang berikut yang tadi Ibu Erlinda katakan. Kalau Tuhan izinkan pencobaan ini, tapi engkau harus mengalami lebih banyak dari kuasa Tuhan. Sekarang saya harus katakan kepada dia. Karena dia sudah katakan tadi. Dia katakan, Tuhan, biarkan saya mati, ambillah saya. Tuhan katakan, tidak ada yang masalah, kau selesaikan. Dan begitu selesai itu, Tuhan katakan, oke aku, hiduplah dengan damai. Berdoa kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan? Yang harus diselesaikan. Kalau tugas kita sudah selesai, tidak ada lagi yang menghambat. Tapi sekali Tuhan extend kehidupan kita, supaya kita sempat datang. Tuhan, saya mau tanya saudara. Biasanya di dunia ini, Tuhan izinkan umurnya yang panjang-panjang itu yang baik atau yang jahat? Hah? 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 Biasanya yang Tuhan izinkan umur panjang itu orang yang baik-baik atau yang jahat? Ini biasanya. Yang mana? Kenapa? Kok mulai jahat dikasih lebih lama lagi, lebih bagus cepat dia supaya yang banyak kejahatan. Supaya apa? Supaya bertobat. Kalau Tuhan masih kasih Anda hidup lebih panjang, bertobatlah, itu maksudnya. Jangan apa? Semakin jauh dari badannya. Saudara, survei membuktikan biasanya di keluarga itu yang pergi duluan adalah yang sudah siap atau yang belum siap. Hah? Oh. Survei membuktikan di antara keluarga suami istri yang duluan pergi, yang sudah siap atau yang belum siap. Hah? Kita bicara normal, tidak bicara abnormal. Yang sudah siap. Kalau Tuhan beri kesempatan kepada kita, berarti masih ada hal-hal yang kita akan bersiap. Jangan salah mengerti. Jangan salah mengerti. Itulah kehebatan kasih setia Tuhan. Diberi kesempatan. Tapi persoalannya seringkali saya tidak menggunakan kesempatan itu, dan saya tidak mengerti mengapa Tuhan memberikannya seperti itu. Ishak, mengapa Tuhan kasih menjadi anak yang berhasil dalam hidupnya? Dia siap diberkati Tuhan untuk apapun yang boleh rencanakan, dan dia siap membagikan. Ayo kita masuk bagian yang kedua, ayat yang ke-7. Karena orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan, ia istriku, karena pikirnya, apa katanya? Jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribkah apa? Rupanya masalah juga kalau cantik ya, jadi masalah juga rupanya. Tadi sudah Tuhan menunjukkan wajahnya pada saat berat lamaran terjadi, sekarang sudah keluar dari sana. Ini persoalan yang kedua. Begitu ketemu dengan Raja Dunia, takut dia. Kalau dia tak nanti tidak seperti yang dia bayangkan itu terjadi. Dia takut jangan-jangan karena istri akan dibunuh, jangan beri istri. Saya mau katakan saudara, makanya jangan terlalu sayang kepada istri atau kepada suami. Amin. Boleh sayang, harus, tapi jangan terlalu sayang. Sampai akhirnya jadi apa? Sampai akhirnya jadi apa? Hah? Jadi budak kalau di rumah. Harus sayang, tapi jangan terlalu sayang. Lihat, karena dia terlalu sayang, dia lihat cakep. Akhirnya apa? Dia bohongi Tuhan, dia bohongi dirinya, dia bohongi Raja Abner yang sudah berkata, aku akan menyertai engkau, aku akan menjadi engkau jadi berkat, tapi baru masuk di sana sudah ketakutan. Berapa di antara kita? Tadi sebelum datang ke sempat siap saya buka sebentar acara televisi. Dan saya kaget ada seorang di Depok menjual istrinya 300.000 karena nggak punya uang lagi. 300.000 juga. 2 kali dia jual. Dan akhirnya masuk sel. Kau lihat, binatang aja tidak mau kasih istrinya.
tapi manusia yang mengaku ciptaan Tuhan, yang mengendalikan binatang dan ciptaan yang lain, mau memberikan istrinya. Saya lihat, ini kehidupan yang ada di realita. Tapi Tuhan kata, aku akan menjaga engkau, memberkati engkau, menjadikan engkau jadi berkat. Dan begitu lewat sedikit, sudah ketakutan menghadapi Raja Abimelek. Sudah lihat di ayat ini. Kita baca dulu sampai ayat yang ke-11. Apa yang terjadi? Setelah beberapa lama dia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Maka kau berkata, dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena apa? Ini persoalan yang saya dari begini. Karena tadi saya pikir begini, yang terjadi bukan seperti itu. Saya tahu terjadi begini, makanya saya buat begini. Saya pikir begini. Yang seharusnya apa? Apa yang terjadi? Tuhan mau begini, bukan saya mau begini. Belum begitu lama dia melihat Tuhan bicara. Lalu di sana ketemu dengan takut dengan raja, sudah membohongi Tuhannya, dirinya, istrinya. Saudaraku, memang manusia itu tendensinya apa? Penakut, pembohong. Kenapa? Takut risiko. Ikut Tuhan harus siap menghadapi apa? Risiko. Amin. Kalau saya ikut Tuhan harus siap ambil risiko. Saudara tahu apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, walaupun dia mengalami satu kesalahan, lihat Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah engkau berbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa itu tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pasti lari apa? Pasti apa? Dihukum nanti. Sekarang, apakah yang ditakuti Abimelek itu terjadi? Kita bisa terjadi? Ishak takut jangan-jangan dia dibunuh karena istrinya. Tapi lihat cara Tuhan. Tuhan justru bekerja kepada Abimelek. Jaga itu, jangan ada yang ganggu dia. Kalau ada orang yang ganggu, aku bunuh dia. Soalnya bagaimana rancangan Tuhan dan rancangan kita itu? Itu sebabnya berulang kali saya bagikan 75% sampai 85%. Apa yang saudara takutkan dan khawatirkan itu belum tentu terjadi dalam hidup. Ulangi kembali. Ini terutama yang merasa dirinya begini. Jangan nanti apa? Kecelakaan. Emangnya kalau kecelakaan ini kenapa? Bisa buat apa? Kalau terjadi kecelakaan ini kenapa? Mau bisa buat apa? Jangan terlalu khawatir karena kenapa? Hari Yesus. Saya mengerti saudara. Saya waktu pertama kali mengantarkan anak saya sekolah ke Yahudi. Malam terakhir saya udah bisa tidur. Karena saya bisa lihat dari kamar tidur di mana saya tinggal, kamarnya di sana. Aduh, besok saya harus tinggal. Gimana anak ini di sini? Baru pertama kali jauh. Kalau dulu di Malang masih bisa saya tinggal berangkat datang. Ini nggak putus gimana? Saya bisa tidur lagi. Tapi saya pikir kalau begini terus, besok pulang dia masalah, saya jadi masalah. Saya kembali kepada Tuhan. Saya bilang, sekarang angkat kekhawatiran saya. Besok saya harus pergi. Dan kalau saya tinggalkan dengan baik, pasti pulang dengan baik. Baru saya bisa tidur menjelang pagi, saudara. Dan nyatanya tidak ada terjadi apa-apa sampai sekarang. Kita terlalu khawatir dalam kehidupan ini, apalagi kepada keluarga kita, anak-anak kita. Padahal itu adalah milik Tuhan, biji mata Tuhan. Amin. Saya mungkin bahasa yang agak sedikit bahasa yang sedikit agak terlalu apa? Kalau
Yesus tidak repot, tidak hepot kata orang Medan. Kenapa Anda repot dan hepot kepada hal-hal yang tak perlu kota khusus? Bukankah kita milik Tuhan? Betul? Bukankah anak-anak kita milik Tuhan? Dia aja nggak repot kata gitu. Kok Anda jadi hepot? Padahal kau bilang engkau anak Tuhan. Gimana kita punya iman? Gimana kita punya kenyataan itu? Bahwa kita punya Tuhan. Kurang kita serah Tuhan. Langkah yang pertama Tuhan mau pakai anak-anaknya adalah bila mana punya komitmen, siap. Sudah siap? Sudah siap Tuhan pakai? Siap? Ini Bapak baru tuh memang karena dia apa? Tentara. Siap. Kalau kita siap. Bisa. Dari kata siap itu baru sekian persen. Siap? Siap. Harus siap. Karena kalau kita siap, Tuhan berikan sesuatu, akhirnya dari bawah petaka. 12 tahun orang ini ministing berjalan, berubah naik turun. Saya sudah melihat 12 tahun berulang kali apa? Siap. Baru seperempat jalan sudah apa? Sudah keluar. Tadi masih kepompong, sudah langsung mau jadi kupu-kupu. Hanya dia apa? Kembali lagi jadi apa? Jadi ulang. Bang. Kata-kata lebih berat, good news. Kalau Tuhan mau pakai kita, harus siap keluar dulu dari apa? Dari yang bau ulat itu. Sekarang jadi apa? Jangan jadi kupu-kupu. Semua harus melewati akhir pencobaan. Amin. Proses. Dan kalau seseorang diproses, enak atau tidak? Tidak. Tapi setelah selesai, indah atau tidak? Oh indah. Ya, terus saya kasih tahu Tuhan mau tidak. Setiap orang yang mau berhasil Tuhan pakai langkah yang kedua, kita harus bermitra dengan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber segala-galanya. Amin. Seorang yang mau Tuhan pakai berhasil, yang kedua harus siap untuk berhasil dan bermitra dengan Tuhan. Dan seorang yang mau berhasil bermitra dengan Tuhan, Tuhan harus diakui sebagai pengendali dan pemilik. Yang kedua, kita harus siap menghadapi rintangan. Seorang kapten kapal yang luar biasa, dia harus lewati dulu apa? Lautan yang luas yang tidak pernah. Coba kalau dikasih kapten Tempo masuk langsung kapten kapal Mesir yang lepas, ya masih takut-takut ya, kenapa? Baru Jakarta, Indonesia. Tapi kalau sudah kapal Mesir Titanic, dia sudah mantap dulu. Itu sebabnya saudara, tidak pernah seorang Tuhan pakai menjadi top sebelum dia melewati banyak apa? Yang ketiga, harus siap dibenci. Kalau lihat nanti pengalaman di sini, kita baca ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa kali? 100 kali lipat. Sebab ia sudah jelas bahwa orang yang berhasil harus terpisah, karena keberhasilan itu hanya Allah yang membuat, bukan orang lain. Orang lain situasi hanya menjadi tools yang Tuhan pakai. Kita seringkali saya berhasil karena dia. Loh, siapa dia? Kalau saya berhasil dan Tuhan mau pakai karena siapa? Ini konsep yang kedua kita harus siap. Dan orang yang mengaku kita berhasil karena Tuhan, dia siap dibenci. Sudah ayat berikutnya. Karena sudah menabur itu Ishak dan sudah mendapat 100 kali lipat. Selanjutnya ayat berikutnya. Maka Ishak yang bala kelaparan tidak punya apa-apa, dia menjadi kaya, kian kaya, dan sangat kaya. Dan apa yang terjadi? Maka Abimelek harus mengusir dia. Katakan, kau harus keluar dari sini. Jangan-jangan kau lebih berkuasa di sini. Kalian, itu sebab yang berbeda. Hasil yang diberikan Tuhan dan diberikan oleh kekuatan sendiri atau oleh tetangga sebelah. Kalau kita mau berhasil di keluarga, katakan itu karena apa? Karena Tuhan. Jangan apa?
Karena saya sudah bertobat, saya buat begini, saya buat begini. Pendosa mau buat yang baik dari mana ceritanya? Tuhan yang di dalam sehingga pendosa ini bisa melakukan apa? Masalah yang kasih dalam Tuhan. Siapa yang ada di dalam diri kita? Orang yang mau berhasil Tuhan pakai harus berbicara dengan Allah dan harus siap untuk apa? Untuk diajar dan siap menghadapi yang kenapa? Kesulitan. Kita seringkali kalau boleh kita mau berhasil di rumah tangga, di pekerjaan, di mana, jangan ada apa? Jangan ada ujian. Di mana? Mana ada yang kelas tanpa ujian? Apa yang kasih dalam Tuhan? Tuhan mau mengajak kita menjadi anak-anaknya yang selalu belajar siap untuk dipakai. Dan Tuhan mau menjadikan kita menjadi anak-anak berkat-Nya. Dan kita perlu menyiapkan diri. Ayat ini disebutkan, maka Ishak pun menabur. Apakah saudara siap menabur apa yang ada padamu? Kita seringkali menabur, orang selalu pikir apa? Uang. Kalau sudah menabur harus duit. Makanya kebanyakan orang kaya kalau boleh dalam pelayanan kasih duit aja udah aman. Tapi sebenarnya bukan aman, makin masalah. Kenapa? Semakin banyak dia tabur duitnya, semakin jadi diktator. Bahkan mau jadi ilah yang disembah. Saya tidak pernah lupa 30 tahun yang lalu pertama kali anggota jemaah dan menjadi gembala muda di Tambit. Wah, ini ada orang di sini. Ada beberapa orang-orang kaya di sana. Pendapat senior saya semua, wah, kayak seperti apa? Seperti orang Korea. Ada di situ, kemana pun. Kalau saya tegak aja jalan. Emangnya bukan kamu yang kasih makan mau saya. Suatu kali pada waktu kali pemilihan gereja saudara, pendeta senior saya sudah seperti kebun di situ. Hanya milih ketua, sudah sampai jam 1 tidak selesai. Hanya ketua. Kenapa? Takut jadi orang kaya. Saya jadi dia gimana jadinya nanti. Saya bilang, Pak Cermen, saya bilang, Pak Gembala, terus saya bicara. Boleh. Saya bilang, maaf, saya masih anak muda. Emang waktu masih single. Saya minta maaf kalau mungkin salah saya ngomong. Saya bilang, yang punya gereja ini Yesus. Semua sama mereka untuk pendosa sih. Nama pendosa. Maka orang kaya sudah boleh terlalu. Saya bilang sama. Jadi kalau kita mau memilih, biarkan Tuhan yang memilih. Tidak ada perlu di sini hal-hal yang lain. Maaf kalau saya terlalu lancar. Saudara tahu tiba-tiba orang kaya bilang, besok kita pindahkan dia. Jangankan besok, malam ini bro. Saya bilang langsung. Bukan saya bilang lagi bapak, malam ini. Kenapa? Karena malam itu sudah biasa tuh masalah. Orang unik pun diaturnya kan. Saudara tahu apa yang terjadi? Sekarang nggak ada apa-apanya. Lihat. Kita sebagai anak Tuhan harus berani menabur. Bukan hanya uang, apa yang ada padamu. Amin. Dan penabur yang baik yang Tuhan pakai menjadi mitra yang luar biasa harus seperti penabur. Jangan dari sarpat yang tinggal itu yang sisa dia beri semua. Apa yang kita? Memang ini hidup saya terakhir. Dia beri semua. Mati dia jaga sarpat itu? Mati? Apa yang terjadi? Hidup lebih lama, bonus bertambah. Makanya saudara lihat di keluarga atau di gereja, orang yang pelit-pelit itu orang yang kurang bahagia. Setuju? Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Orang yang pelit-pelit itu orang yang kurang bahagia. Biar tambah hari Tuhan tambah, dia tidak bahagia. Karena dia anggap itu kekuatan dia. Tapi orang yang belajar seperti janda di sarpat itu, dia membiasakan memberi, dia menikmati. Waktu banyak pun dia beri sama. Karena tangan yang sama, orang yang sama, otak yang sama. Tapi kalau di dalamnya berbeda, maka susah. Amin. Ya, kalau masalah itu susah ya, susah mengangkat jalan. Amin. Saudara saya mau katakan kepada saudara,
Saya bukan membanggakan, tapi saya melihat 12 tahun di tempat ini. Sejak terjadi ministry ini, ramalan cuaca katakan tidak lebih daripada 3 bulan. Betul? Itu komandan jenderal yang bilang di atas, tidak lebih. Tapi sekarang sudah berapa tahun, saudara? 12 tahun. Tiap sahabat makan juga. Tidak ada di sini bawa masing-masing. Tidak ada kloter 1, kloter 2, kloter 3. Semua satu kloter. Sama-sama pendosa, makannya dari sama. Dari yang Yesus berikan. Amin? Kenyang semua. Gak ada yang tak minta. Kenapa? Karena Tuhan kita itu luar biasa. Itu sebabnya saudaraku, janganlah pelit-pelit sama Tuhan. Kalau Anda pelit sama Tuhan, apalagi sama saya. Apalagi saya pelitnya nggak tangguh. Amin? Amin? Saya mau katakan, saya tidak meminta uang saudara. Sorry, no. In the name of Jesus, saya katakan tidak. Tapi saya mau katakan, di banyak gereja setiap tahun ada namanya apa? Apa? Saya tahu. Ada persembahan untuk apa? Untuk akhir tahun untuk siapa? Untuk gembala. 30 tahun berasa hidup di dunia perada ini. Tapi saudara, saya mau katakan, saya tidak katakan, kalau begitu seperti tahun bilang kita ini udah parah. Oh tidak, tidak. Saya mau katakan, begitu pun kita anak Tuhan, Tuhan tetap mengasihi. Dan saudara diberkati, saya diberkati. Itu yang mau saya katakan. Apalagi kalau kita lebih apa? Itu yang. Apalagi kita lebih murah hati. Adakah yang murah hati kepada Tuhan dan kepada sesamanya makin miskin? Saudara, saya mau katakan, pemberian yang paling nikmat dengan Tuhan bersama Tuhan pada saat kita berkekurangan dan kita tinggal itu kita kasih, itu lebih nikmat. Pada waktu kita banyak kita kasih nggak rasa, biasa aja. Tapi waktu berkekurangan, saya harus kasih, harus. Itu yang luar biasa. Kenapa? Saya mulai bisa mematikan apa? Diri saya. Dan saya katakan, Tuhan ini milikmu. Saya bagikan milikmu ini. Kalau kita katakan, saya bagikan milik saya, jangan berkurang. Tapi kalau kita katakan, saya bagikan milikmu ini, jangan datang lagi. Amin. Makanya kalau orang yang sudah punya mobil, jangan hanya kau di mobil, kasih juga orang juga bisa masuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Orang berkasih dalam Tuhan. Ishak menabung dan Alkitab katakan, maka dia tidak makin kaya dan sampai dibenci oleh apa? Oleh Abigail dan rakyatnya. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6-15 ada 5 prinsip yang kita harus ingat sebagai penabung yang baik yang Tuhan mau pakai. Pertama, konsep pertama, kalau orang menabung sedikit, Tuhan katakan kamu harus terima apa? Kalau orang menabung banyak, Tuhan katakan terima banyak. Jangan dibalik. Kalau boleh menabung sedikit tapi dapat banyak, itu namanya rakus. Amin. Dan kita kebanyakan manusia yang rakus. Bukan hanya makan, rakus. Tuhan katakan kalau Anda menabung sedikit, terima sedikit. Menabung banyak, ada orang-orang lain menabung sedikit, maunya sama dia dapat orang menabung banyak. Dari mana ceritanya? Karena ini siapa lu? Kenapa? Saya katakan berulang kali di tempat ini, supaya jangan ada Irianto dan Irianti di antara kita. Amin. Karena di mana hanya selalu masih ada Irianto Irianti. Tuhan mau bilang menabung sedikit, dapat sedikit, menabung banyak, tapi masih hidup. Ingat apa kata Yesus? Apa yang kau perbuat dalam hidupmu ini, yang sedikit itu kau buat untuk siapa? Untuk saya. Yang kedua konsepnya, menabung itu haruslah dengan apa? Rela hati dan sukacita. Makanya kenapa Tuhan izinkan kita berpikir jadi penabung? Supaya kita makin bersukacita, kita juga semakin bahagia, bukan semakin susah. Ya tapi kan Tuhan bilang juga Pak Pendeta harus bijak-bijak. Emang kita bilang bodoh-bodoh? Bijak juga. Tapi bukan karena bijak-bijak jadi apa? Jadi bijak sono. Yang ketiga disebutkan, ingat Allah sanggup untuk mencukupkan segala keperluanmu, bahkan membuatmu apa? Berkelimpahan. Sanggup Allah mencukupkan.
Saudara tahu, saya sedang diuji iman saya di tempat saya melayani di ECS. Ada 6 di situ misionari. Saudara tahu gajinya berapa? Hampir sama dengan upah UMR. Saya bayangkan juga dari mana? Yang paling terkesan ada seorang sahabat saya di situ. Baru seminggu setelah gajian sudah habis duitnya. Saya nggak tahu mau makan apa lagi di kawan sedikit. Baru seminggu karena ya lebih dekat dengan upah UMR lah. Begitu dari seminggu saya sudah lihat pagi-pagi dia hanya sudah minum apa? Kadang-kadang air. Sementara kita suruh dia mau mengajar misionari sih misionari, tapi misionari harus makan juga. Saya lihat seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan sudah mulai semua celananya nggak bisa lagi dipakai. Kenapa? Sudah molor nak makan. Yang biasanya dia makan banyak, sekarang saya bilang misionari, hari misionari, yes pastor, tapi suaranya sudah turunnya di bawah. Sekali-sekali saya lihat sudah jam 11, belum makan dia, nggak ada yang ngajak makan. Saya ini kayak gitu. Fred, can you take your lunch? Not yet, pastor. So, begitu bilang, so, up to you. Let's go. Ya, mana? Oke. Berapa pada waktu kita ambil bilang, ambil sesuai dengan porsi. Jangan malu-malu ambil. Diambil 3 porsi, 2 porsi pada. Saya ambil setengah porsi. Kalau saya pilih sudah cukup untuk saya. Nah kan, saya baru setengah jalan sudah selesai suara dia. Cepat banget. Take some more. Baru dia. Never mind. Take some more. Dia ambil. Saya hanya melihat dia makan sudah 3 porsi lebih daripada saya. Saya belum habis, tapi saya lebih nikmat. Kenapa? Dia makannya enak. Tapi ada orang lain nikmat makan dia nggak bisa apa? Marah sama orang. Kenapa? Karena kau tidak biasa kenapa? Memberi. Sampai akhirnya pikir saya bilang, Pastor, you have a lot of money, no? But my Jesus has more than enough money. What do you mean? Ya, gitu lah. Kan sama. Kan ibu juga pendeta, istri pendeta, saya juga pendeta. Ya tapi gimana kalau beli terus? Ya nggak apa-apa. Kalau ada saya kasih, kalau nggak ada, ya sudah. Kita harus belajar untuk apa? Mencukupkan apa yang ada dan mencoba menabung karena Tuhan sanggup untuk mencukupkan dan memberikan bahkan apa? Berlimpahan. Nah, bayangkan masih bisa kok karena saya pas hari Sabat dengan Tuhan, saya nggak bisa sama anak saya. Saya pikir sekarang sudah lewat. Saya bilang Tuhan, saya tetap percaya seperti dahulu sampai sekarang. Kau selalu cukupkan saya. Lakmi tutup Sabat, saya tahu semua sudah saya tahu. Entah dari burung gagak, burung hantu, burung apapun, saya nggak peduli. Yang penting ada. Dan kalau lewat, ini kemudian kata Tuhan. Yang penting lewat. Kalau kamu yang mau bantu saya, atau Pak JP atau saya, nggak ada kaitannya, nggak perlu. Saya tanya Tuhan, saya nggak mau tahu dari mana yang penting dia berangkat aman. Apa yang perlu? Jalan keluar atau orang yang siapa yang mau Tuhan kasih? Saya mau dia dulu. Siapa yang dia saya? Dulu. Jangan kalau dia itu nanti hantu. Repot kan? Betul kan? Karena apa? Rasul-rasul menghadap begitu lewat Yesus di pantai itu apa? Hantu! Ada Tuhannya. Saudara, saya mau mengajak kita yang bermitra dengan Tuhan harus siap mengakui bahwa Allah sanggup melimpahkan. Dan ayat yang ke-10 disebutkan bahwa Allah kita dalam buku Malaki, Allah yang sungguh siap memberikan persiapan keperluan kita. Apa sikap yang kita butuhkan? Adalah kita harus selalu suka bersyukur. Itu pertama. Yang kedua, kita harus suka tahan uji. Kalau dompetnya tebal atau setengah tebal atau kosong harus apa? Tahan uji. Amin. Jangan kalau dompetnya isinya sedikit baru tahan uji. Begitu banyak, sudah mulai apa? Sudah mulai datang. Hai, awalnya lihat dulu. Boleh juga ini. Setelah boleh, Roger lagi. Dompet kosong atau dompet penuh tetap apa?
Amin. Aduh, masih takut bapak-bapak ini sama laki-lakinya. Mau. Yang ketiga, harus taat kepada Tuhan dan kepada janji-janjinya, bahwa Dia berikan itu, Allah menjadikan kita jadi salurannya, bahwa ada di sana yang memberikan. Yang keempat adalah bahwa orang yang bermitra dengan Tuhan dan suka menabung itu harus memiliki sikap murah hati saat memberi. Jangan pernah kita memberi untuk mendapatkan sesuatu, tapi memberilah karena saya sudah menerima dari apa? Dari Tuhan kehidupan, bahkan yang melengkapi kehidupan ini. Itu sebabnya anak Tuhan harus meyakini bahwa Tuhannya yang lebih penting, sumber berkatnya daripada apa? Berkat. Amin. Biasanya kita lebih sayang pemberian Tuhan daripada Tuhan yang memberikannya. Amin. Setuju? Amin. Kita lebih sayang kepada yang diberikan Tuhan daripada kepada Tuhan sumber berkatnya. Setuju? 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 Amin. Supaya nanti kalau ada yang diambil dari kita, jangan ada yang ngomel-ngomel. Amin? Amin? Susah juga ya. Kalau dia Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Amin? Amin. Puji Tuhan kalau Tuhan ambil ada sesuatu dalam minggu ini. Takut juga deh kan? Takut juga. Kenapa? Karena kita anggap itu milik kita. Tapi kalau itu milik Tuhan, saya hanya sebagai anaknya Tuhan. Ya nggak apa-apa, mau minum ya mau diapain? Milik Dia, berarti datang yang baru. Saya pernah terlalu pendeta ini terlalu radikal ya. Oh bukan. Dia kasih, dia harus suka-suka dia. Malah kalau dia kasih, dia ambil, boleh saya marahin dia? Boleh. Jangan Tuhan, kamu terlalu, nggak bisa. Itu haknya dia. Tapi seringkali haknya Tuhan kita buat menjadi apa? Haknya kita, ini jadi masalah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita menjadi anak-anaknya yang boleh menyadari bahwa saya sedang bermitra dengan Dia. Malam ini saya mau kita, untuk sebelum tiba kepada akhir, saya mau membagikan beberapa hal. Tuhan memberikan janjinya malam ini kepada kita. Dan saya harap mungkin ayat ini Anda sudah tahu, tapi malam ini saya mau mengajak kita berpikir, melihat ada step yang Tuhan berikan di sana. Kalau buka Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10. Ada 6 hal yang Tuhan katakan di sana kalau kita percaya akan terjadi dalam kehidupan kita. Prinsip Tuhan kepada kita adalah bahwa Tuhan menjanjikan kepada kita rencananya. Rencana apa? Semua tahu, damai sejahtera. Yang memberikan hari depan yang apa? Tapi ada langkah yang pertama. Langkah pertama, bila mana genap waktunya, Tuhan mau apa? Berikan. Amin. Harus tahu ada waktu Tuhan, ada waktu saya. Kalau waktu saya belum match dengan waktu Tuhan, saya harus kejar dengan apa? Waktu Tuhan. Yang kedua, barulah aku akan pulihkan kamu. Aku akan menepati janjiku. Kalau waktu Tuhan sudah apa? Tiba. Amin. Dan seringkali lebih cepat waktu Tuhan, bahkan mungkin lebih lambat menurut kita. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang lambat. Yang mengatakan lambat itu siapa? Kita. Yang ketiga, aku tahu rancangan mengenai kamu. Kita harus meyakini bahwa rancangan Tuhan ada bagi kita, setiap orang. Tapi pertanyaannya, saudara tahu nggak rancangan Tuhan itu? Dan rancangan itu rancangan damai sejahtera. Plan to give you hope and good future. Memberikan masa depan. Dan malam ini Tuhan mau jadikan dari ulat itu jadi kepompong yang memiliki rencana Tuhan dan memiliki hari depan yang lebih baik. Amin. Saudara, sudah siap? Langkah yang berikutnya, ada syarat yang kita harus lihat. Syaratnya yang akan disebutkan. Apa dia yang disebutkan? Bila mana engkau datang apa? Berdoa berseru kepada Yesus, aku janji akan dapat penuhi engkau. Dan syarat yang kedua, kita cari Tuhan dengan apa? Sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, kita cari Tuhan, menanyakan Tuhan dengan apa? Segenap hati. Berapa yang sudah tanya Tuhan?
bahwa memang Tuhan katakan saya harus menunggu lagi sedikit lagi dalam hidup ini. Oke? Berapa yang pernah tanya Tuhan? Ya terserah Tuhan lah, walau terserah. Sedikit udah nggak jalan lagi ngomongin. Makin lama ngomongnya nggak jalan lagi. Tapi anak Tuhan yang tahu rancangan Tuhan, dia tanya dan dia lakukan, dia percaya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan. Saya memberikan kepada saudara kesaksian. Orang banyak kata, kenapa sih pendeta ini nggak punya duit mukanya sama? Oh iya, saya nggak mau seperti sahabat saya, supaya kasihan gerejanya, pecah mobilnya kacanya, dibiarin taruh plastik. Wah, sudah ada orang bantu 3 orang 1 juta. Oke, ganti pemerintah dia minggu depan. Minggu depannya belum diganti lagi. Akhirnya dikasih lagi sampai beberapa orang. Akhirnya apa? Pemerintah kenapa belum diganti? Ya belum ada duit. Tapi katanya sudah begitu ketahuan baru dia ganti. Supaya dikasih pura-pura apa? Seperti saudara, semua kita ini anak siapa? Anak Tuhan. Anak siapa? Anak raja. Amin. Anak raja, jangan buat dirimu jadi anak apa? Anak muda. Dulu saya anak muda pada waktu belum bebas dari dosa, diperdekatkan. Tapi sekarang saya sudah ikut Yesus, saya bukan lagi anak muda setan, tapi anak siapa? Anak raja. Siapa raja kita yang kita tunggu? Kita akan ada dulu. Anak raja itu harus apa? Hidup rajani. Jangan apa? Tapi gimana? Sudah nggak ada pendapatan Pak Pendeta. Ya tanya Yesus dong, cari dia dong. Yesus katakan, tidak ada dipermalukan orang yang percaya kepada Yesus, baik hidup baik mati. Yang terakhir disebutkan, hasil yang kita akan lihat di ayat yang ke-14, Yeremia 29. Aku akan pulihkan apa? Keadaan. Amin. Kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan percaya dengan Tuhan, aku akan pulihkan keadaanmu, akan kukumpulkan engkau dari mana engkau pernah terbuang, bahkan dibukan, aku akan kembalikan engkau kemana? Kemana? Ke tempat yang mana? Di mana kita berada sebelumnya? Di mana anak-anak Tuhan sebelumnya? Di surga, di taman ini. Dia kembalikan kepada hal yang lebih baik seperti sedia kala. Dan Tuhan mau kita malam ini tidak sama lagi seperti sebelumnya. Dan sebagai anak Tuhan yang siap untuk dirubah oleh Tuhan, kita harus taruh dalam diri kita, saya harus jadi pemenang. Tadi lagu kita apa? Lebih dari pemenang. Malam ini Tuhan mau katakan kita jadi pemenang, bukan jadi korban. Biar victor dan victim. Jangan jadi korban terus. Amin. Kalau selama ini istri di rumah jadi korban segala-galanya, dari anak, dari suami, dari mana, malam ini engkau harus jadi apa? Pemenang. Kalau selama ini kita sebagai anak sering jadi korban, dipersalahkan malam itu dengan aku mau jadikan kau jadi pemenang, bukan jadi korban lagi. Yang kedua, kita harus belajar bahagia dalam hidup ini. Amin. Tuhan mau merubah orang tidak sama lagi bila mana dia tahu dia bisa jadi pemenang karena Tuhan. Yang kedua, dia belajar bahagia dalam hidup ini. Amin. Siapa yang bahagia hari ini? Saya nggak tanya kemarin hari ini. Wow. Siapa yang bahasa keren sekarang galau malam ini? Atau hari galau adalah anak Tuhan harus belajar bahagia walaupun situasi galau. Amin. Yang kedua, kalau Tuhan suka berencananya, puji Tuhan, haleluya. Amin. Karena aku tahu rancangannya tepat waktu. Dan kalau Tuhan sudah kata waktunya, tidak ada yang bisa stop. Ingat, tidak ada yang bisa. Tapi kalau Tuhan belum berkehendak, biar Anda buat sana, buat sini, tetap apa? Start. Karena apa? Tuhan kata, baik, it's not the right time yet. Wait. Makanya sekarang doa Tuhan, Lord, help me to wait patiently. Tuhan, tolong saya supaya dalam penantian ini boleh lebih sabar. Makanya seringkali ada saya bilang, apa sih sabar sih? Tapi kita kan nggak bisa, kita kan harus begini. Ya Tuhan aja kalau Tuhan mau, kalau Tuhan nggak mau, gimana? Ya terima. Kamu mau bisa marah? Namanya kalau marah sama ini jadi lebih baik, ya enggak. Betul boleh rendah. Waktu marah-marah makin mantap kali begitu. Tapi untuk katakan puji Tuhan apa? Bisa dinikmati. Yang sakit itu tidak terasa lebih sakit mati. Yang ketiga,
Bila mana kita mau malam ini Tuhan ubah tidak sama lagi, rohmu harus diperbaharui. Amin. Raja Daud katakan, Allah perbaharuilah batinku, berilah roh yang teguh di dalamnya. Roh apa yang ada dalam hati kita sekarang? Roh dengki, roh marah-marah, roh tidak mengampuni. Kemarin sudah katakan selamat tinggal apa? Sakit hati. Amin. Amin. Kita sudah katakan Tuhan sudah mengampuni dan kita harus apa? Mengampuni. Tuhan sudah melupakan, kita juga harus apa? Melupakan. Agar kita boleh menjadi anak Tuhan yang baru. Dan Tuhan katakan, orang yang, saya mau katakan kalimat ini penelitian. Orang yang semangatnya tinggi dan agresif biasanya lebih cepat sembuh daripada orang yang apa? Sudah bersungut dan putus asa. Ingat, roh yang negatif itu mengurangi dan menguras tenaga. Amin. Simpan ini supaya jangan bersungguh. Orang yang memiliki roh negatif itu menguras tenaga. Bila mana engkau negatif kepada orang lain, ke pasangan orang lain, ataupun siapa saja anak, maka engkau semakin menghabiskan tenagamu yang tak perlu kau habiskan sekarang. Coba kalau sudah bicara sendiri, habis tenaga. Padahal nggak apa-apa, saya ketawa-ketawa, sebelah udah senyum, padahal saya ketawa-ketawa kan? Gede terus. Syukur-syukur aja nggak ambil. Kenapa? Gede terus. Kenapa? Di dalam. Amin. Masih ada yang gede-gede di sikap orang. Orang lain senyum-senyum. Susah dia. Tenaganya terkuras kepada si iblis yang membuat engkau benci. Amin. Amin. Itu sebabnya jangan lagi negatif. Amin. Jangan lagi negatif kepada saya saudara. Amin. Saya hanya ordinary people yang Tuhan masih izinkan bekerja melayani kita saudara saudara. Orang lain juga ordinary people. Tapi bersyukur ordinary people Tuhan pilih dan mengerjakan extraordinary people. Sekarang kita siap tidak untuk hal itu. Dan bila mana kita menghadapi kesulitan-kesulitan, selalu katakan kepada dia, hey, I can do all things with Jesus. Don't worry, I can do it. I can do it with Jesus. I know I can do it. Jangan katakan, tapi gimana ya. Jatuh. Jangan. Ya, harus meyakini. Dan yang terakhir, belajarlah mempercayai waktunya Yesus. Amin. Khotbah 3 ayat 1 untuk apapun yang terjadi di dunia ini ada waktunya makan enak-enak. Amin. Ada waktunya nanti sudah hanya makan bubur. Amin. Ada waktunya harus hanya minum air. Amin. Saya selama kakarin waktunya saya mengurangi berat badan. Kenapa? Terpaksa saya harus makan setelah nanti seksi konsumsi tadi saya makan. Kenapa dari kemarin makan terakhir kemarin malam boleh itu yang makan terakhir. Malam ini kalau mau kasih makan nanti baru saya makan. Tapi bukan mengurangi tenaga saya. Nah, saya sudah ada sukacita. Amin. Ada orang sakit perut Pak pendeta kalau saya puasa. Iblis kau. Itu saja 40 hari 40 malam gak sakit perut. Ya tapi saya lemah. Kenapa kau lemah? Bukan karena nggak makan, tapi karena apa? Otakku bocor, banyak masuk virus, sakit hati, cemas, ketakutan. Ya sakit mah lah. Kita aja nggak makan berulang-ulang nggak sakit mah itu. Baru terlambat makan sakit mah. Memang dasar di dalam yang lain. Amin. Kuras perut itu sekali bersih. Amin. Janganlah biarin sih. Apalagi kalau ada di antara malam ini yang di dalam perutnya ada benda-benda gak beras, yang gak berkenan Tuhan, kuras. Amin. Waduh, ada yang saya lihat takut tidak. Amin. Amin. Kuras, izinkan yang itu kuras supaya kita makin apa? Sukacita. Karena anak Tuhan yang mau berkemenangan dan yang Tuhan bisa ubah adalah bila mana mempercayai waktunya Tuhan. Orang saya harus katakan ini, kenapa saya masih bisa bertahan walaupun banyak rintangan? Karena saya tahu waktu Tuhan akan datang sebentar lagi. Semua penderitaan itu nggak ada apa-apanya, karena di surga luar biasa. Tapi saya juga percaya walaupun tidak di surga, Dia akan kasih juga hal-hal
Saya bisa nikmati mempersiapkan masuk surga lebih dari apa yang ada sekarang. Kenapa? Saya berkata, Tuhan, tolong saya mau menjadi berkat. Besok kalau saya katakan Tuhan memberkati, biar juga tangan saya ini bisa alatnya. Entah apa saja dikerjakan. Orang minta sama Tuhan, kita harus mempercayai bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jangan pernah berpikir bahwa waktu itu tidak sedang bekerja dalam kehidupan saya. Saudara sadar atau tidak sadar, Yesus sedang bekerja bagi kita. Amin. Dan malam ini dia sedang memproses kita untuk boleh menjadi anak Tuhan yang lebih baik, jadi berkat dalam kehidupan ini. Kalau selama ini kita menjadi beban di tengah keluarga, di tengah gereja, tengah keluarga besar, malam ini Tuhan mau katakan khusus kepada kita, engkau mau menjadikan menjadi berkat, supaya orang lain itu berkat. Amin. 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 Tuhan mau hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Dan bagian yang terakhir, Tuhan mau menjadikan kita menjadi manusia yang baru apabila kita lakukan yang terbaik mulai sekarang. Kalau selama ini kita belum melakukan yang terbaik kepada keluarga kita, maka lakukan yang terbaik kepada keluarga. Amin. Kalau ada selama ini yang hilang dari tengah keluargamu, kembalikan itu dengan engkau punya pelayanan yang lebih baik. Kalau ada yang kurang dalam hidup kita selama ini, di dalam apa saja, kembalikan dengan Tuhan menolong kita. Kenapa? Mari kita lakukan yang terbaik, supaya Tuhan juga lakukan apa? Yang terbaik. Jangan kita mau Tuhan lakukan yang terbaik, tapi saya lakukan apa? Apa adanya. Itu nggak fair. Amin. Kalau Tuhan kita harapkan melakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik juga. Kita harus agresif mengejar impian-impian Tuhan berikan dalam diri kita di akhir zaman ini. Saudaraku, saya mau katakan, kalau saya selalu berdoa supaya Tuhan berkati berlimpah-limpah seperti Yabes, bukan supaya saya kaya raya, tapi supaya saya bisa katakan bahwa Yesus saya ini yang luar biasa. Amin. Bahwa Yesus saya kaya. Saya tak mau lagi kedua kali dikatakan seperti konglomerat itu. Bagaimana Pak Pendeta mau berkati saya, berkat enggak? Saya bilang, aduh, luar biasa. Tapi saudaraku, kata-kata cacian itu jadi sekali bagi saya, membuat saya belajar dari firman Tuhan. Rupanya saya harus merubah pola pikir, supaya Tuhan boleh menggerakkan apa yang dia berikan. Malam ini saya mau mengajak kita 2 ayat sebelum kita menutup dan mempersiapkan diri kita. Sambil para singer mempersiapkan dirinya. Dan malam ini saya minta supaya singer mengganti lagu tema dulu. Tuhan rubah otak saya sekarang. Kita akan nyanyikan nanti sebelum kita mengambil keputusan. Kalau aku cari damai, tolong disiapkan dari sana. Ayat yang kita membacakan Ulangan 8 ayat 18. Firman Tuhan katakan, haruslah engkau ingat. Kalau sudah katakan harus, itu namanya apa? Mutlak. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah, apa disebutkan? Dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud untuk apa? Meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti apa? Sekarang ini. Oke? Setuju? Amin. Tuhan mengaruniakan apa kepada kita? Kekuatan, ability, power untuk apa? Memperoleh kekayaan atau apa saja. Jadi jangan kata, ya karena saya begini makanya dia karena saya itu juga pernah Yesusnya. Harus kita juga apa? Yesusnya lebih banyak. Jangan saya. Saya bisa gagal, tapi Yesus saya tidak akan gagal. Maka saya yang bisa gagal ini harus mengganti nama saya menjadi nama siapa? Nama Yesus yang saya anggap. Yang kedua, Roma 4 ayat 21. Kita katakan sama-sama. Coba dikeluarkan dulu. Roma 4 ayat 21. Bahwa janji Tuhan ini dengan penuh keyakinan saya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang dijanjikannya. Kita baca, katakan kepada diri. Jadi katakan, dengan penuh keyakinan saya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan Kita percaya bahwa Allah sanggup melaksanakan apa yang dijanjikannya malam ini kepadamu. Yakin? Saudara yakin bahwa Allah berkuasa? Buktikan dengan doamu dan dengan penyerahanmu malam ini kata Tuhan, aku siap diberkati. Aku mau jadi berkat kepada kota saya di dari sini. Aku mau jadi berkat ke tengah
keluarga saya. Aku mau jadi berkat karena saya saksi dan saya anak orang yang kau pilih dari kegelapan ke dalam terang ini. Tuhan, ini aku, berkatilah aku berlimpah seperti 2 Yaris. Supaya setiap orang tahu bahwa aku punya Allah yang luar biasa, Allah Ishak, Abraham dan Yakub itu. Saya berharap kalau itu menjadi keyakinan kita dari kita mulai sekarang, kita tidak akan pernah sama lagi seperti sepanjang tahun ini. Saya berharap kita di akhir tahun ini kita akan katakan, praise God, saya bukan lagi seperti dulu. Kenapa? Tuhan sudah ubah diri saya. Tuhan sudah ubah keluarga saya. Tuhan sudah ubah masa depan saya. Tuhan sudah ubah lingkungan saya. Tuhan sudah ubah apa saja yang Tuhan sudah ubah. Engkau katakan, puji Tuhan, Tuhan sudah menang dalam diri saya, mengubah kehidupan saya. Bolehkah malam ini Yesus mengubah keluarga, mengubah diri, mengubah masa depan, mengubah karirnya, dan izinkan kau melihat apa yang kau tidak pernah lihat. Dan kau berkata, Tuhan, aku siap. Dan bukti kesiapan itu, kalaupun engkau dibenci oleh perubahan yang Tuhan ini, engkau katakan, aku tetap cinta engkau Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Isa. Walaupun dibenci karena dia berhasil, tapi dia tetap mencintai Tuhan. Kalau percaya malam ini Tuhan sanggup melakukan janjinya, mengubah hidup, mengubah kehidupan kita, mengubah masa depan kita. Berdoalah kepada Tuhan. Dan nanti ambil langkah untuk katakan, Tuhan, aku siap dan aku berdiri karena Tuhan berkata malam ini. Sehingga kita akan pulang, bukan dari sana seperti sebelumnya. Dan waktu Anda berdoa, dan sementara singar akan menyanyikan lagunya dengan lebih soft sedikit, biarlah Anda boleh berdoa lebih tenang dan menikmati doamu dengan Tuhan. Karena kalau Tuhan ada di hatimu dan di sampingmu, sesuatu akan engkau rasakan dan lihat. Dan belajarlah untuk berdoa kepada Tuhan malam ini, merasakan kuasanya. Dan biarlah jadi kepada apa yang engkau imani malam hari ini. Katakan itu kepada diri bahwa malam hari ini damai itu sudah terjadi dan kebahagiaan itu sudah terjadi. Itu semua karena Hallelujah.
Bagaimana engkau percaya malam ini Tuhan memberikan penghiburan? Walaupun engkau mungkin sedang dalam keadaan yang sulit ataupun melihat tidak ada jalur keluar, tapi pastikan malam ini Yesus katakan Dia sanggup melakukan apa yang dijanjikan kepada untuk apa yang kau perlukan. Dan jika kau percaya Yesus melakukan itu sejak malam ini, dan kau percaya pulang tidak akan pernah sama lagi di dalam kehidupan. Kau berdiri katakan kepada Yesus, I do believe so, I'll never be sick. Berdirilah Yesus, karena Dia yang berkata kepada engkau tidak akan sama lagi di dalam hidup. Kalau itu menjadi ikrammu, seperti ini sebelum kita berdoa, kita ulangi sekali lagi dari awal. Biarlah itu menjadi hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus, malam ini jawaban yang pasti sudah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, malam ini jawaban yang pasti Engkau berikan, bahwa kami pulang tidak akan sama lagi seperti saat kami datang di tempat ini. Malam ini jika Engkau percaya bahwa itu adalah pekabaran untukmu, dan Engkau siap menerima, Yesus berkarya merubahmu, sehingga Engkau tidak sama lagi seperti sebelumnya. Biarlah kiranya Engkau izinkan Roh Tuhan bekerja untuk merubah kita. Yesus, Engkau angkatlah jika ada dalam hati kami yang menghalangi Engkau berkarya selama ini. Yesus, angkatlah dan hadirlah jika ada kuasa si jahat atau kuasa kegelapan yang mengikat kami sehingga kami tidak boleh bergerak lebih maju sesuai dengan rencana. Yesus, malam ini kami bersyukur, kami tahu, kami diingatkan dan kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Dan rancangan-Mu tidak akan pernah gagal kecuali kami memilih untuk gagal. Malam ini Tuhan, jika seringkali terjadi kegagalan, stagnan dalam hidup kami, tentu kami sudah mengerti. Tetapi tolong kami Tuhan untuk mengakui dan melepaskannya, sehingga kami tidak terikat dalam kegagalan itu dibuat untuk gagal. Tapi malam ini kami berkata sepakat di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret itu, biarlah kita boleh melepaskan
semua yang mengikat kita sehingga kegagalan dan kegagalan, keterlambatan dan keterlambatan, gangguan dan gangguan masih mengganggu kita. Dan malam ini kita lepaskan itu semua kepada Yesus. Dan apa yang kita sudah lepaskan, jangan ada seorang lagi mengangkat dan menariknya. Biarlah itu lepas untuk selama-lamanya, agar Yesus lebih leluasa berkarya dalam kehidupan kita. Bapa di surga, jikalau apa yang ada pun mungkin sudah hilang dalam diri kami, hilang dalam hidup kami, tapi Engkau berjanji setia malam hari ini Engkau akan memulihkannya, mengembalikannya ke tempat dari mana asalnya datang. Malam ini jika Engkau percaya, Yesus akan mengembalikan apa yang hilang dari dalam dirimu, apa yang hilang dalam hidupmu, apa yang hilang dalam rumah tanggamu. Engkau berkata kepada Yesus, aku sedia Tuhan malam ini. Biarlah Yesus mengembalikan apa yang hilang itu dan memulihkan hidupmu, keluargamu, dan pelayananmu, bahkan masa depanmu, agar setiap orang tahu sejak malam ini bahwa engkau tidak lagi seperti sebelumnya, dan itu semua karena Yesus Kristus dari Nazaret. Bapa di surga, jika engkau sudah memberikan bagi Ishak menabur pada saat bala kelaparan, kami belum kelaparan Tuhan sampai malam ini. Tapi kalau ada pun yang kami merasa sudah dalam bala kelaparan, percayalah kepada Yesus Kristus dari Nazaret itu. Ia yang sudah mengajarkan Ishak menabur saat bala kelaparan. Menaburlah pulang dari tempat ini. Biarlah jerih payahmu saat engkau menabur. Tuhan berikan kepadamu 100 kali lipat, supaya engkau boleh tahu bahwa Tuhan tidak pernah menggagalkan rencananya kepadamu. Pilihlah malam hari ini mengizinkan Yesus melakukan rencananya bagi kita. Bapa di surga, terima kasih kami siap Engkau bentuk sesuai dengan rasanya. Dan besok malam Tuhan, kami sudah siap untuk terbang. Warna kami Tuhan akan ubahkan. Dan biarlah sepanjang malam ini dan besok Tuhan, Engkau ubah, Engkau ikatkan, Engkau beritahukan apa yang kami tidak tahu, apa yang kami tidak berubah. Supaya besok Tuhan seperti ini, di hari berkat Tuhan, di hari kudus Tuhan, kami siap Tuhan bentuk untuk terbang, melangkah kepada langkah yang baru, sehingga kami tidak lagi menginjak hal-hal yang lama. Bila para saudara akan pulang malam hari ini, ialah tangan Yesus yang akan di atas. Dan jika kau percaya, Yesus mengangkat tangan di atas, dan kau mengizinkan dia memberikan kuasanya dan otoritinya kepadamu, biarlah tidak ada kuasa lain lagi yang mengikat engkau untuk melihat Tuhan berkarya dalam hidupmu. Dan izinkan Roh Kudus Tuhan yang mengendalikan, karena malam hari ini kita akan ulang, tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kita sudah Tuhan pulihkan dan bentuk menjadi bencana yang baru di tangannya. Kasih karunia Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudusnya memeteraikan apa yang Dia sudah berikan kepada kita, dan mengizinkan kita melihat apa yang kita imani malam hari ini, dan menjadikan kita perjalanan yang baru, siap untuk menjadi alam yang baru. Dalam nama Yesus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya katakan.